Di tengah malam yang sunyi, sebuah sinyal radio masuk ke pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sinyalnya tua, terdistorsi, namun jelas terdengar suara pria panik. Semua kru tewas, aku satu-satunya yang masih hidup. Tolong, ada sesuatu di kapal ini. Koordinat yang terdeteksi berasal dari kapal kargo yang seharusnya sudah tenggelam puluhan tahun lalu. Adrian, teknisi radio berusia 30-an, dipanggil oleh kepala pelabuhan untuk menyelidiki sinyal tersebut. Ia kemudian bergabung dengan 2 anggota SAR dan menaiki kapal patroli. Mereka menuju koordinat yang terdeteksi, menyusuri Laut Jawa yang tenang namun mencekam. Dari kejauhan, kapal tua itu muncul perlahan di balik kabut. Ukurannya besar, warnanya karatan, dan diam tak bergerak. Tidak ada lampu, tidak ada suara mesin. Kapal itu adalah KM Dharma Laut 07. Kapal yang dinyatakan hilang tahun 1982. Adrian dan tim naik ke kapal menggunakan tangga tambat. Geladaknya dingin dan kosong. Tangki-tangki berkarat, tali-tali tambat menggantung tanpa suara. Di ruang kontrol, lampu monitor berkedip meskipun mesin kapal mati. Layar radar menunjukkan pergerakan di dalam kapal itu sendiri. Saat menyusuri lorong bawah dek, Adrian mulai merasa waktu melambat. Ia mencoba kembali ke tangga, namun lorong yang dilewati seperti memanjang tanpa akhir. Lampu-lampu darurat menyala satu persatu, seperti mengikuti gerakannya. Salah satu pintu kabin tiba-tiba terbuka sendiri, mengeluarkan bau garam dan daging busuk. Adrian tersentak mundur, lalu berlari panik menyusuri lorong yang tampaknya terus berubah bentuk. Adrian mendengar suara. "Adrian, sini, cepat. Tolong aku." Suaranya seperti temannya, tapi kosong. Saat ia mendekat, terasa di belakangnya ada yang mengikutinya. Refleks Adrian menoleh ke belakang dan ada sosok manusia dengan wajahnya cacat dan menyeramkan, mata putih kosong. Adrian menjerit, terhuyung ke belakang, lalu berbalik dan berlari tanpa arah di lorong sempit. Bersembunyi di balik pintu ruang mesin, Adrian menahan napas. Sosok hitam merayap di dinding, tubuhnya seperti asap cair, berbisik dalam bahasa asing. Tiba-tiba, lantai logam di bawah kakinya berderit. Makhluk itu menoleh tajam. Adrian panik dan langsung lari. Tak lama kemudian Adrian sampai di ruang makan kapal yang tampak suram. Di ruang makan kapal, Adrian mendapati sekelompok kru duduk diam menghadap meja. Wajah mereka rusak, pakaian mereka penuh darah dan garam kering. Satu demi satu mereka menoleh ke arahnya, lalu bangkit secara bersamaan. Adrian tersentak mundur, lalu lari sekuat tenaga sambil terengah. Suara langkah mereka menggema di belakangnya. Sementara itu di ruang kontrol, salah satu layar muncul pesan teks. "Jangan turun, mereka masih di sini." Salah satu anggota SAR mendengar langkah dari dek bawah. Mereka turun, menyusuri lorong sempit dan berembun. Di kabin kru ditemukan buku log dengan tulisan tangan terakhir. "Kami membuka palka bawah, mereka keluar, mereka bukan manusia." Lorong di belakang mereka tiba-tiba gelap, lampu senter berkedip. Dari kabut muncul sosok kurus tinggi bermata putih. Makhluk itu tak bersuara tapi mendekat pelan.
Satu persatu anggota SAR menghilang. Adrian lari ke atas geladak, nafasnya terengah, tangannya berdarah. Adrian masuk kembali ke ruang radio. Ia mengirimkan pesan panik. Semua kru tewas. Aku satu-satunya yang masih hidup. Itu adalah pesan yang diterima pelabuhan semalam. Waktu seolah berulang. Kapal bergetar, lalu tenggelam perlahan dalam kabut. Keesokan paginya, kapal patroli ditemukan kosong di tengah laut. Tidak ada tanda-tanda Adrian atau timnya. Namun di radio pelabuhan, pesan itu kembali terdengar, sama, ulang, dan kapal itu tidak pernah ditemukan kembali.